Kita masuk ke dalam bagian satu, yaitu critical thinking. Apa sih critical thinking itu? Menurut Harvard Kennedy School, critical thinking adalah proses sadar dan terstruktur untuk menilai informasi sebelum menyimpulkan. Dari APA atau American Philosophy Association, critical thinking adalah penilaian yang disengaja dan terarah menghasilkan interpretasi, analisis, evaluasi, dan kesimpulan. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya critical thinking adalah kemampuan kita untuk bisa menganalisis informasi secara objektif. Argumennya bisa dievaluasi, mengidentifikasi bias, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang logis dan valid. Kemudian untuk apa mentor bisa berpikir kritis? Ada 3 poin di sini. Yang pertama, membimbing mentee memahami nilai-nilai secara rasional dan kontekstual, meningkatkan kualitas penyampaian materi dan menjawab pertanyaan mentoring dengan baik dan relevan tentunya. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bijak, bukan hanya reaktif tapi tidak mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya resiko yang perlu dimitigasi. Nah, bagaimana cara melakukan critical thinking menggunakan beberapa frameworks? Yang pertama adalah tools yang dinamakan dengan 5 whys. Artinya, kita harus mengidentifikasi satu problem, satu masalah, dan kemudian kita pertanyakan secara terstruktur gitu. Pertanyaan yang dipakai adalah pertanyaan why atau kenapa. Misalnya, saya menemukan salah satu mentee yang datangnya terlambat. Kita pertanyakan, apa first why-nya? Oh, mereka terlambat karena bangunnya kesiangan. Apakah itu root cause-nya? Coba kita pertanyakan kedua lagi. Kenapa dia bangunnya kesiangan? Oh, ternyata semalamnya mengerjakan tugas sampai jam 12 malam. Apakah itu root cause-nya? Coba pertanyakan lagi. Kenapa dia baru mengerjakan tugas jam 12 malam? Oh, ternyata karena dia menunda-nunda dari pulang OSKM dan baru mengerjakan jam 12 malam. Dan lain sebagainya sampai mendapatkan root cause-nya. Kalau misalkan nggak bisa sampai 5, it's okay teman-teman. Pokoknya sampai benar-benar sulit untuk dipertanyakan lagi root cause-nya. Yang kedua adalah red teaming atau opposition. Basically, kita harus untuk melakukan critical thinking, untuk mengidentifikasi masalah-masalah secara rasional dan logis, kita harus sebaiknya membuat suatu tim yang bersifat oposisi. Karena untuk bisa mensintesis sesuatu gitu ya, perlu adanya tesis dan antitesis. Sehingga ada pertukaran pikiran, ada pertukaran argumen, sehingga pada akhirnya nanti sintesisnya akan berisikan dengan argumen yang kuat. Kemudian Socratic questioning, yaitu kita harus melakukan beberapa pertanyaan berikut untuk terhadap suatu stance tertentu gitu ya. Yang pertama, klarifikasi, asumsi apa yang kamu anggap benar, buktinya mana, sumbernya mana, dan harus valid. Sudut pandang, apakah ada cara pandang lain, ideologis lain, dan lain sebagainya. Konsekuensi dan pertanyaan reflektif. Kenapa kita belief kita itu atas dasar bias apa gitu ya.